Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Mihail NIM 2008656, jurusan Pendidikan Olahraga. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi di pertemuan 4. Baiklah, yang pertama adalah azas-azas kurikulum. Yang pertama adalah azas filosofis. Azas filosofis dalam penyusunan kurikulum berarti bahwa penyusunan kurikulum hendaknya berdasar dan terarah pada falsafah yang dianut. Yang kedua adalah azas psikologi. Manusia adalah makhluk yang bersifat unitis, multifaks, dan terdiri dari 9 aspek psikologis kompleks tetapi satu. Yang ketiga adalah azas sosial budaya atau azas yang berkembang dan selalu berubah dalam masyarakat. Yang keempat adalah azas teknologi kurikulum. Tidak boleh meninggalkan aktivitas dan efisien proses belajar mengajar, selalu menonjolkan peranan guru terutama dalam bahan dan penyampaiannya. Yang berikutnya adalah konsep kurikulum. Kata kurikulum berasal dari bahasa Yunani atau kurer, yang berarti pelari dan kurer atau lintasan lari atau lintasan pacu. Jadi menurut asal katanya kurikulum adalah lintasan lari atau lintasan pacu tempat berlarinya para peserta dalam lomba berlari. Pada saat itu kurikulum diartikan sebagai jarak yang harus ditempuh oleh seseorang pelari mulai dari start sampai finish dengan memperoleh medali dan penghargaan. Pada zaman Romawi kuno, kurikulum kata yang digunakan untuk lintasan pacu kereta. Julius Caesar sebagai kaisar Romawi pada saat itu tidak akan menyangka jika istilah kurikulum akan berkembang menjadi istilah rumit dan khas yang ada dalam bidang pendidikan seperti dewasa ini. Berikutnya adalah prinsip-prinsip dalam kurikulum. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum bisa diklasifikasikan menjadi 3 tipe prinsip, yaitu anggapan kebenaran itu atau menyeluruh atau anggapan kebenaran parsial, dan ada juga anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian. Ada juga anggapan kebenaran utuh adalah fakta, konsep, dan masih yang diperoleh oleh serta yang diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang, sehingga bisa dibuat generalisasi dan bisa diberlakukan di tempat yang berbeda. Tipe prinsip kategori ini tidak akan mendapat tantangan atau kritik karena sudah diyakini oleh orang-orang yang terlibat dalam pengembangan kurikulum. Dan berikutnya itu tentang anggapan kebenaran parsial, yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam bentuk kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan mengingat anggapan-anggapan tersebut dianggap baik dan bermanfaat. Maka tipe prinsip ini bisa digunakan, namun dalam penggunaannya masih mengundang pro dan kontra. Prinsip ini bisa digunakan namun memerlukan pembuktian atau hipotesis yang prinsip kerja yang sifatnya tentatif. Prinsip ini muncul dari hasil deliberasi atau judgement dan pemikiran akal sehat. Sebagaimana halnya dengan prinsip tipe kebenaran parsial, prinsip tipe hipotesis juga masih memungkinkan adanya tantangan atau kritikan dalam penggunanya. Ada komponen-komponen dalam kurikulum. Komponen pertamanya itu adalah tujuan. Mengingat pentingnya pendidikan bagi mahasiswa, hampir di setiap negara telah mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknis dan penyelenggaraan yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungan masing-masing. Kendati demikian, dalam menentukan tujuan pendidikan pada dasarnya memiliki esensi yang sama seperti yang disampaikan oleh Hummel
tahun 1994. Tujuannya pendidikan secara universal akan menjangkau 3 jenis nilai utama. Yang pertama adalah autonomy gift atau dalam Permendiknas 2002 nomor 22 tahun 2007 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan satuan pendidikan dasar dan menengah dirumuskan mengacu pada tujuan umum pendidikan. Berikutnya contohnya tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang kedua adalah tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian anak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan menengah. Tujuan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian anak mulia serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan jurusannya atau kemauannya. Tujuan-tujuan pendidikan mulai dari pendidikan nasional sampai dengan tujuan mata pelajaran masih bersifat abstrak dan konseptual. Oleh karena itu perlu dioperasionalkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan tujuan pendidikan yang lebih operasional yang hendaknya dicapai dan setiap kegiatan pembelajaran dari setiap mata pelajaran. Yang berikutnya adalah materi pembelajaran. Dalam menentukan materi atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat teori pendidikan dikembangkan seperti telah dikemukakan di atas bahwa pengembangan kurikulum di dasar filsafat klasik, penguasaan materi dan pembelajaran menjadi hal yang utama. Dalam hal ini pembelajaran disusun secara logis dalam sistematis. Yang terakhir adalah evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum dalam pengertian terbatas. Evaluasi kurikulum ini dimaksudkan untuk memeriksa tingkat ketercapaian dan tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan, sebagaimana dikemukakan oleh Rick bahwa kurikulum evaluation may be defined is the evaluasi kurikulum memegang peran penting baik untuk penentuan kebijakan pendidikan pada umumnya maupun untuk pengambilan keputusan dalam kurikulum itu sendiri. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijakan pendidikan, para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijakan pengembangan sistem pendidikan dan pengembangan. Baiklah, itu sedikit materi pembahasan tentang azas, konsep dan prinsip kurikulum. Saya mengucapkan terima kasih.